Tak ada suara ni. Tak ada suara ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in wa an tu'ammirana hadatal watin hatal banat bi purima ila yaumiddin wa anta ansurna wa taftah alina wa tarzuqana wa tahfazana wa na'udzubika wa taghfir lana wa li jami'i ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'ir salihin fi ad-darain amin. إلى أن قال الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من جواب عليه السلام. لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الخلق عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها وحصلنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. الفصل الأول فيما ورد بذكر مكانته عند ربي والاصطفاء ورفعة الذكر وتفضيل وسيلة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدلي إذنا بلفظه قال حدثنا أبو الحسن الفرغاني قال حدثنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها قال حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وابن إسماعيل عن يحيى الحماني قال حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعين عند عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني من خير قسم فذلك قوله تعالى وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا وذلك قوله تعالى وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة وذلك قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخرا ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-bab ats-tsalits fima warada min sahih al-akhbari wa mashhuriha bi 'azimi qadrihi wa inda rabbih wa manzilatihi wa ma khassahu bihi fid dharain min karamatihi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketiga ini akan membicarakan tentang hadis-hadis yang sahih. Fima warada min sahih al-Bukhari, min sahih al-akhbar, yaitu akan membicarakan, akan menukilkan hadis-hadis yang sahih dan masyhur tentang keagungan, kebesaran, bi'azimi qadri, tentang kebesaran, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa manzilatihi, dan kedudukannya, bi'azimi qadri, yaitu dengan keagungan, kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa manzilatihi, dan kedudukannya, wa ma khassahu bihi fid daraini, dan suatu yang dikhususkan bihi, hanya untuk Rasulullah SAW fid daraini, di dunia dan akhirat, min karamatihi, dari kemuliaannya sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma khassahu ini, dan kemuliaannya yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Qala la khilafa anhu akramul bashari. La khilafa, sudah tidak diragukan lagi. La khilafa, tidak diperbincangkan lagi, tidak dipersisikan lagi, anhu akramul bashari, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang akram bashari, manusia yang paling mulia. Al-bashari yaitu mulia anak Adam. Wa sayyidu waladi Adam. Wa sayyidu yaitu junjungan waladi anak Adam. Wa abdalun nasi manzilatan, dan orang yang paling tinggi kedudukannya, indallah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alahum darajatan, dan yang paling tinggi tingkatannya.
wa akrabhum zulfa, dan orang yang paling dekat zulfa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walam annal ahadits al-waridata, ketahuilah bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan fi dzalika, tentang itu semuanya, katsiratun jiddan, banyak sekali. Wa qad iktasarna minha, sungguhnya kami telah menyingkatkannya. Kami telah qad iktasarna, kami telah meringkaskannya ala sahihiha, khusus pada kami telah iktasarna, kami telah menyingkatkannya, atau kami telah membatasinya dengan pada hadis-hadis yang sahih. Wa muntasyiriha, dan pada hadis-hadis yang sudah banyak tersebar. Wa hasarna ma'aniya ma warda minha, dan kami simpulkan arti-arti ma warada minha yang diriwayatkan dalam hadis tadi fi ithnai asyra faslan, dalam 12 pasal. Jadi bab ini akan membahas tentang hal yang tadi disebut di atas itu dalam 12 pasal. Al-faslul awal fi ma warada min dzikri makanatihi, pada hadis yang meriwayatkan tentang kedudukannya indra bihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, wal istifai, dan istifa, dan wal istifa, dan terpilihnya, wal isfa, dan terpilihnya, warifati dzikri, dan ketinggian sebutannya, wat tafdil, dan keutamaannya. Al-Mustafa yang terpilih. Di sini wal istifa, yaitu tentang kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal istifa, dan terpilihnya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa rif'ati az-zikri, dan ketinggian sebutannya atau namanya, wa tafdil, dan keutamaannya. Wa syadati waladi Adam, dan junjungan atau sebagai junjungan anak Adam. Wa ma khassahu bihi fid dunya, dan sesuatu yang diistimewakan bihi untuk Rasulullah SAW di dunia, min mazaya ar-rutab, dari tingkatan-tingkatan yang menunjukkan kelebihannya. Ini di sini maksudnya min mazaya, dan mizaya, kelebihan ar-rutabi, yaitu derajatnya. Maksudnya dari derajat-derajat yang menunjukkan atas keistimewaannya. Wa barakati ismi at-tayyibi, dan keberkahan namanya yang baik. Itu akan akan dibahas dalam pasal ini. Akhbarana Syekh Abu Muhammad Abdullah ibni Ahmad al-Adlu idnan bilabzi hadatsana qala hadatsana Abu Hasan al-Fargani qala hadatsatna Ummu al-Qasim bintu Abi Bakr ibn Yaqub an abiha qala hadatsana Hatimun wa ibnu Uqailin, bukan Ibnu Aqil, Ibnu Uqailin an Yahya. Jadi Syekh Ismail Allah yarhamu, beliau memberikan dhabit di sini. Ini wa huwa Ibnu Uqailin an Yahya wa huwa Ibnu Ismail an Yahya al-Himmani. Qala hadatsana Qaisun anil A'mas an Abayata ibni Ri'in an Abbasin radhiyallahu anhum jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qasamal khalqa qismaini. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT telah membagi makhluk itu menjadi 2 kelompok qismaini. Qala fajalani min khairihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan saya min khairihim, dari orang yang paling baik dari mereka. Min khairihim, dari yang terbaik dari mereka. Kisman. Min khairihim kisman. Saya dijadikan atau saya dipilih kepada kelompok yang paling baik dari mereka.
min khairim qisman. Fadzalika qauluhu ta'ala. Hal itu adalah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ashabul yamin wa ashabus shimal. Di dalam Al-Qur'an ada disebut ashabul yamin wa ashabus shimal. Fa ana min ashabil yamin. Fa ana, maka saya ini adalah min ashabil yamin. Ini tergolong dalam golongan ashabul yamin. Wa ana khairu ashabil yamin. Dan saya adalah orang yang paling baik dari orang-orang yang tergolong dalam ashabil yamin. Summa jal qismaini atlatsan. Kemudian Allah SWT menjadikan yang yang dua kelompok ini, ashabul yamin, ashabul shimal, menjadi 3 kelompok. Fajalani fi khairiha, dan saya dijadikan dalam kelompok yang paling baik dari yang 3 kelompok ini. Qala khairiha sulusan, yaitu saya diciptakan dari kelompok yang balik dari yang 3 kelompok ini. Wa dzalika qauluhu ta'ala, fa ashabul maimanati wa ashabul masyamati wasabiqun nasabiqun. Yaitu dalam Quran, wa kuntum azwajan salasatan fa ashabul yamanati ma ashabul yamanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah wasabiqun nasabiqun. Disebut 3 kelompok. Yang tadi ashabul yamin, kemudian ashabul shimal. Kemudian yang 3 kelompok ini dibagi menjadi 3. Dan dari yang 3 kelompok ini, Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik daripada kelompok yang 3 ini. Fa ashabul yamin, fa ashabul maimanah wa ashabul masyamati wasabiqun nasabiqun. Wa fa'ana min nasabiqin. Fa'ana, dan saya adalah termasuk kelompok min nasabiqin, dalam kelompok yang as-sabiqin. Wa ana khairus sabiqin. Dan saya adalah orang yang paling baik dari kelompok yang dikelompokkan dengan as-sabiqin. Summa ja'ala ala athlata qabaila. Kemudian dari kelompok yang 3 ini, yaitu ashabul maimanah, ashabul masyamah, as-sabiqun as-sabiqun ini, Allah SWT menciptakan dari yang 3 ini qabail, yaitu suku-suku, kabilah-kabilah. Faja'alani min khairiha, dan saya diciptakan dari suku yang paling baik. Min khairi kabilatan, dari suku yang paling baik. Wa dzalika qaulu ta'ala wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Yaitu dalam firman Allah SWT, wa ja'alnakum, dan kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling baik dalam dalam suku tersebut. Al-ayah. Fa ana atqa waladi Adama. Saya adalah orang yang paling bertakwa dari anak Adam. Wa akramahum Allah, dan yang paling mulia dan paling mulia di sisi Allah SWT. Wala fakhra, dan tidak saya akan banggakan. Ini wala fakhra, dan tidak saya akan banggakan. Saya tidak akan banggakan bahwa saya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Summa ja'alal qabail buyutan. Kemudian Allah SWT menciptakan kabilah-kabilah itu dalam bentuk atau buyut. Itu suku-suku kecil, buyut. Faja'alani min khairiha baitan. Kemudian saya diciptakan dari orang yang paling baik rumahnya. Maksudnya kelompok yang yang suku-suku yang kecil-kecil. Kalau tadi itu suku yang besar. Fadzalika qaulu ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Ini ahlal bait. Jadi sesungguhnya Allah SWT menginginkan liyudhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan dari kamu sekalian, dari engkau sekalian, ar-rijsa itu kotoran, ahlul bait, hai ahlul bait. Ahlul bait di sini maksudnya adalah baitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah SWT sudah mensucikan atau membersihkan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ar-rijsa, dari kotoran-kotoran yang menodai keluarga. Wa Nabi sallallahu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, mata wajabat laka an-nubuwata. Mata wajabat laka an-nubuwata. Kapan ditetapkan
lakanakan nubuwata. Kapan ditetapkan, yaitu apa namanya, jabatan kenabian, an-nubuwata. Kapan wajabat lakan nubuwata, kapan ditetapkan laka kepada engkau an-nubuwata, itu jabatan kenabian atau ketingkatan kenabian itu. Qala wa adamu bainar ruhi wal jasadi. Yaitu ketika Adam itu masih apa namanya, masih antara roh dan jasad. Yaitu ketika apa namanya Allah SWT masih sedang Allah SWT menciptakan Adam itu masih dalam bentuk apa namanya, Adam itu apa namanya, masih jisimnya, yaitu masih antara roh dan apa namanya, masih ada roh dan jasad, artinya masih belum diciptakan. Itu ketika Allah SWT ingin atau menciptakan Adam, yaitu bentuk Adam dan rohnya itu masih sedang di apa namanya, kalau bahasa ininya ya apa namanya, sedang apa namanya, sedang diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Di sini tulis baina taswir jismihi wa ijra'i ruhihi fi badanihi. Itu ketika Allah SWT itu menciptakan roh apa namanya Adam itu pada jasadnya Nabi Adam. Wa an Wa'ithilata ibni Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa min waladi Adam Ibrahim. Sungguhnya Allah SWT telah memilih dari anak Ibrahim itu Ismail, Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Dan Allah SWT telah memilih dari bani atau dari anak Ismail itu bani Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah SWT telah memilih dari Kinanah itu apa namanya, suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin bani Hashim. Dan Allah SWT memilih dari Quraisy itu bani Hashim. Bani Hashim. Wastafani, dan Allah SWT telah memilih aku min bani Hashim. Ini Allah SWT telah memilih aku dari bani Hashim. Wa min hadisi Anas radhiyallahu anhu, ana akramu waladi Adam. Ana akramu waladi Adam. Saya, ini sabda Rasulullah SAW, ana akramu. Saya adalah orang yang paling mulia dari anak Adam. Ini adalah apa namanya, salah satu adab. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa namanya, adab seorang bapak kesan anak kepada bapak. Sebenarnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Nabi Adam. Tetapi beliau tidak mengatakan anak akramu min Adam, tapi beliau mengatakan anak akrabu waladi Adam. Saya ini adalah orang yang anak Adam yang paling mulia. Jadinya beliau tidak mengatakan saya lebih mulia dari Adam, dari Nabi Adam dapat. Tapi ini apa namanya, sebagai pelajaran atau kepada kita bahwa apa namanya, bagaimana seorang anak yaitu adabnya kepada bapak. Jadinya dia mengatakan saya lebih mulia daripada anak Adam. Yang sebenarnya Rasulullah SAW itu sehingga lebih mulia daripada Adam. Tetapi tidak mengatakan saya lebih mulia dari Adam. Beliau mengatakan ana akramu waladi Adam ala Rabbi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala fakhra. Dan itu tidak apa namanya menjadi kebanggaan. Itu maksudnya beliau tidak akan membuat beliau itu apa namanya menyombongkan diri. Itu walaupun beliau itu adalah seorang yang paling mulia, yaitu dari Bani Adam, itu dari manusia secara keseluruhan. Tapi itu tidak akan membuat Rasulullah SAW menyombongkan diri. Tapi hadis Ibn Abbasin, ana akramul awwalin wal akhirin. Saya ini adalah orang yang paling mulia. Al-awwalin, dari orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang apa namanya belakangan. Wala fakhra. Wa Aisyah radhiyallahu anha anhu sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, telah datang kepada saya Jibril alaihissalam. Faqala, lalu Jibril berkata, qultu kallabtu masyarikal ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdala min Muhammadin. Ini kata Jibril. Kallabtu, saya sudah keliling ke timur dan ke barat bumi ini. Ini kallabtu masyarikal ardi wa magharibaha. Saya sudah keliling dunia ke timur dan ke barat.
Falam ara rajulan, saya tidak pernah melihat seorang pun afdala yang lebih afdal, lebih mulia min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walam ara bani abin. Walam ara bani abin afdala min bani Hashim. Bani abin di sini maksudnya la alam ara. Saya tidak pernah melihat bani abin iaitu ahli baitin. Bani abin ini maksudnya apa? Ahli baitin, karena dalam rumah itu ada apa namanya? Ada seorang bapa yang menjadi penanggung jawabnya. Jadi bani abin maksudnya walam ara yakni ahla baitin, iaitu keluarga, satu keluarga. Afdala min bani Hashim, lebih mulia daripada keluarga Bani Hashim. Wa ana Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bil burak. Wa ana Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bil burak, didatangkan dengan burak, yaitu sebuah atau seekor apa binatang yang katanya lebih besar dari apa namanya dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Lailata usriya. Lailata usriya bihi. Pada malam saya melaksanakan Isra. Ini. Laulia utiya bil buraki lailata usriya bihi. Yaitu apa namanya? Usriya itu perjalanan malam. Pada malam apa namanya melaksanakan perjalanan malam bihi dengan burak tadi. Yang Allah SWT mengutus Nabi Jibril alaihissalam untuk membawakan kepada Rasulullah SAW seekor tunggangan namanya burak untuk beliau melakukan perjalanan malam bihi itu dengan burak tersebut. Fastasaba alaihi. Lalu burak tadi itu meronta, tidak mau ditunggang oleh Rasulullah SAW. Fastasaba. Yaitu menolak untuk ditunggang oleh Rasulullah SAW. Faqalahu Jibril, lalu Jibril berkata padanya, Abi Muhammadin taf'alu hadza. Engkau melakukan hal seperti ini, yaitu kepada Muhammad. Ini kamu apa merontak, kamu menolak. Ini apa namanya, kamu melakukan penolakan seperti ini kepada Muhammad. Terus pama rakibaka, terus apa namanya, Jibril alaihissalam mengatakan kepada burak yang tadi, pama rakibaka ahadun akramu alallahi minhu. Tidak pernah ada orang yang rakibaka, yaitu maksudnya di sini fi'il madhi. Pama rakibaka, tidak pernah ada seorang pun yang pernah menunggang kamu lebih mulia dari di sisi Allah SWT dari Nabi Muhammad. Ini apa namanya dari hadis ini, seperti keterangan guru-guru kita ini, kita istimbatkan atau kita bisa mengambil kesimpulan dari sini bahwa burak ini adalah tunggangan ini para nabi, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena burak ini adalah biasa ditunggang oleh orang-orang mulia seperti nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Yaitu jadinya dia itu enggan akan ditunggang oleh siapapun selain orang yang kedudukannya mulia. Dan dia waktu itu masih belum tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu merasa enggan, itu menolak untuk ditunggang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa namanya Nabi Ibrahim dulu waktu apa namanya meninggalkan Siti Hajar di apa namanya di Mekah di sini sama anaknya Ismail, beliau itu apa namanya selalu mengontrol, itu datang ke Mekah dengan memakai tunggangan burak ini. Jadi apa namanya itulah yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Apa namanya tunggangan burak, yaitu apa namanya yang dari Irak, karena karena Nabi Ibrahim alaihissalam sama keluarganya Sarah dan Nabi Ishak itu tinggalnya di Irak. Kemudian yang dipakai untuk datang ke sini adalah ini binatang burak ini. Sehingga apa namanya ketika burak ini akan ditunggang oleh Rasulullah SAW, dia itu meronta, dia itu menolak. Karena dia belum tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah SWT. Farfadda araqan. Lalu dia itu apa namanya mengalirkan keringat. Ketika kita kasih tahu bahwa apa namanya tidak pernah ada orang yang menunggang kamu sebelum ini lebih mulia dari Muhammad, mendengar keterangan Jibril alaihissalam, langsung burak tersebut itu apa mengeluarkan keringat. Wa an Ibnu Abbasin ini apa namanya mengeluarkan keringat karena malu. Karena malu apa namanya dia itu menolak kalau ditunggang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu itu Rasulullah bersabda,
Lama khalaqallahu Adam ahbatani fi sulbihi ilal ardi. Ketika Allah SWT menciptakan Adam, ahbatani, Allah SWT menurunkan saya dari surga. Fi sulbihi, di punggung Nabi Adam alaihissalam ilal ardi, ke permukaan bumi. Jadi Allah SWT sudah menciptakan, yaitu apa namanya, benih, atau apa namanya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada sulb Adam. Kemudian ikut turun ke bumi. Wajalani fi sulbi Nuhin. Jadi ketika turun dari surga, beliau itu sudah berada di punggung Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika terjadi tofan, yaitu kiamat dunia yang pertama pada Nabi Nuh, yaitu wajalani fi sulbi Nuhin. Allah SWT menjadikan saya di sulb, yaitu di punggung Nabi Nuh, fis safinati, yaitu di safinah, yaitu apa namanya, di perahunya. Wa kadzafa bi finnari, wa kadzafa bi finnari. Allah SWT membuang saya finnari, ke dalam api, fi sulbi Ibrahim, itu di punggung Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu apa namanya lemparkan ke api, itu apa namanya, benih Nabi kita Muhammad SAW sudah ada apa namanya di punggung Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa lam yazal yanquluni, kemudian senantiasa Allah SWT yaitu memindahkan saya fil aslab al karimati, di punggungnya orang-orang yang terhormat, yang mulia, ilal arhamit tahirah, kepada rahim yang suci, hatta akhrajani, sampai sehingga Allah SWT mengeluarkan saya baina abawayya, dari kedua ibu bapakku, lam yaltaqiya ala sifahin qattu, yang tidak pernah berjumpa, ala sifahin, dalam bentuk yang tidak terhormat, itu dalam bentuk zina jenis, semua keturunan, semua perpindahan, yaitu janin, itu apa namanya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari sejak beliau turun dari surga, yaitu apa namanya sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua apa namanya itu pertemuan para nenek moyang pada sampai Nabi Adam, itu adalah pertemuan yang sah menurut agama Islam, yaitu tidak ada pernah terjadi pertemuan yang tidak dilaksanakan dengan cara yang apa namanya, yang sah. Semua pertemuan itu adalah melalui pernikahan yang sah. Tidak ada pernikahan yang bentuknya sipah, yaitu apa namanya, yang pertemuan yang keji atau yang seperti zina. Wa ila hadza asyara al-Abbas bin al-Muttalib, dan dalam apa namanya perpindahan Rasulullah SAW, yaitu bentuk perpindahan Rasulullah SAW dari sejak Allah SWT menciptakan Nabi Adam atau menciptakan janinnya pada sulub Nabi Adam sampai ke bapaknya Abdullah, Siti Aminah dan Abdullah, ini disyaratkan oleh Abbas ibn Abdul Muttalib dalam syairnya. Ini syairnya, Masya Allah. Coba kita apa namanya hati-hati membacanya ini, karena bahasanya masalah sangat tinggi sekali. Min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustaudain haitsu yukhsafu alwaraku. Summa habattal bilada la basharun anta wala mudgatun wala alaku. Bal nutfatun tarkabu as-safina wa qad aljama nasran wa alahu al-garaku. Tungkalu min salibin ila rahimin idza madha alamun bada tabaku. Summah tawa baituka al-muhaiminu min khindafa al-ya'a tahtaha an-nutuku wa anta lamma wulidta asyrakatil ardu wada'at binurika al-ufuku. Panahnu fi dzalika ad-diya'i wa pinnu
ri wa sublir rasyadi nakhtariku ya bardanaril jalili ya sababan li ismatin nari wahya tahtariku. Kita artikan pelan-pelan. Min qabliha tibta fi dhilali wa fi. Min qabliha maksudnya min qabliha qablal wiladah. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, min qabliha atau sebelum dilahirkan. Tibta fi dhilali wa fi. Engkau tibta dalam keadaan baik. Fi dhilali di bawah naungan pepohonan yang ada dalam surga. Wa fi mustaudain dan di dalam mustauda, dalam simpanan, dalam gudang simpanan. Mustauda maksudnya mustauda itu di sulbi Adam alaihissalam. Engkau disimpan di punggung Nabi Adam alaihissalam. Haitsu yukhsaful waraku, ketika yukhsafu al-waraku, ketika ditutup, yaitu dengan daun-daunan yang ada di pohon sorga, di pohon yang ada dalam sorga. Jadinya Nabi Adam itu ketika turun dari sorga, beliau itu menutup auratnya itu dengan daun-daun pepohonan. Jadi min qabliha tibta, dan sebelumnya engkau sudah sudah ibta, sudah sangat mulia. Engkau sudah sangat baik, tibta. Fi dhilali, di bawah naungan pepohonan yang ada dalam surga. Tapi mustaudain, dan engkau berada disimpan di dalam surga Nabi Adam di sini. Haitsu yukhsaful waraku, dan ketika diturunkan dari surga, kemudian ditutupi auratnya dengan daunan. Summa habattal bilada. Kemudian engkau turun al-bilada, ke atas bumi. La basyarun anta wala mudgatun wala alaku. La basyarun anta wala mudgatun wala alaku. Pada saat itu engkau masih belum berbentuk basyar. Anta wala mudgah. Bukan juga sekumpal darah. Wala alaku, dan bukan juga dalam bentuk sekumpal alak, itu daging. Bal nutfatun. Namun engkau waktu itu masih berbentuk nuktatun, yaitu tetesan mani. Tarkabu as-safina, yang ikut naik ke perahu Nabi Nuh maksudnya. Waqad al-jama nasran wa alahu al-garaku. Yang safina itu telah mengengkangkan asran wa alahu al-garaku. Al-jama nasran, yang nasran wa ahlahu al-garaku, yang telah waqad al-jamu safinah, ketika al-jama nasra wa ahlahu garaku, ketika banjir, yaitu mengekang. Nasran itu nama patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, wa alahu, dan dan para pengikutnya. Jadinya bal nutfatun, bahkan engkau waktu itu adalah bentuk atau nutfah, yaitu status mani. Tarkabus safinat asafina, yang menunggangi, itu yang yang menunggang as-safinah, perahu, yang waktu itu kad al-jama'an nasran wa ahlahu al-garaku, yaitu al-garak, yaitu banjir, itu telah membuat mengekang nasran wa ahlahu, yaitu karena dalam Al-Quran Allah SWT berfirman wa ya'uka wa nasra, yaitu nama patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Itu semuanya nama-nama orang saleh dulu, tetapi dibuat menjadi patung. Kemudian itu yang disembah oleh oleh pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dengan terjadinya
dengan tenggelamnya dunia pada waktu itu, semuanya patung-patung itu sudah dikekang. Begitu juga keluarganya, artinya sudah binasa. Jadi ketika Allah SWT membinasakan patung-patung dan pengikutnya dengan dengan banjir, yaitu engkau yaitu ikut naik, atau Allah SWT menyelamatkan engkau dengan ikut naik ke dalam perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Tungkalu min salibin ila rahimin. Engkau dipindah-pindahkan, itu berpindah-pindah dari satu salib ila rahimin, dari satu punggung ke rahim. Idza mada alamun bada tabaku. Apabila mada alamun mada tabaku, itu apabila berlalu suatu masa, datang yang lain, maksudnya dalam pergantian kurun. Dalam pergantian kurun dari satu ke kurun, engkau berpindah-pindah dari satu salib, dari satu punggung laki-laki yaitu yang mulia ke rahim perempuan yang yang mulia. Summah tawa baitukal muhaiminu min khindafa alya'a tahtaha annutuku. Kemudian rumahmu al-muhaimin yang menguasai min khindafa. Khindafa di sini nama perempuan. Ini di sini nama perempuan Ilyas min Mudar. Sumiyat biha al-qabila wasmuha Laila wahya Arabil Hijaz. Ini ihtawa baituka al-muhaiminu min khindafa, yaitu dari dari seorang perempuan yang merupakan Ummu Arabil Hijaz, ibunya orang-orang Arab yang di Hijaz. Alia, yaitu menukan tempat yang tinggi, tahta an-nutuku, di bawahnya itu banyak banyak an-nutuku, banyak kabilah-kabilah jamak suku-suku. Wa anta lamma wulidta asrakatil ardu, dan engkau ketika dilahirkan dunia menjadi cerah, asrakatil ardu. Wada'at binurika al-ufuku, dan al-ufuk yaitu penjuru dunia menjadi terang benderang, binurika dengan cahayamu. Fananu fi dzalika dhiya'i wa fin nuri wa subulir rasyadi nakhtariku, dan kami fi dzalika dhiya, di dalam cahaya yang terang benderang itu, wa fin nuri, dan wa fid dhiya, dan dalam kegemerlapan, wa fid dhiya, dan cahaya benderang itu, wa subulir rasyadi nakhtariku, yaitu kami akan menempuh, yaitu akan memasuki jalan yang rasyad. Jadi dalam kegemerlapan, dalam cahaya itulah kami akan memasuki tempat atau akan memperoleh jalan untuk menuju kebaikan. Ya bardanaril khalili, ya sababan li ismatin nari wahya tahtariku. Hai yang yang memadamkan api Nabi Ibrahim al-Khalil, nari al-Khalil Nabi Ibrahim. Ya sababan, hai orang yang menjadi sebab, li ismatin nari, untuk ismah, untuk sebabnya api itu memelihara sehingga tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Sayyidina Abbas di sini, beliau itu mengungkapkan bahwa salah satu sebab atau rahasianya sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api waktu itu karena adanya Nabi Muhammad di sulubnya. Yani ya bardanaril khalili, ya sababan li ismatin nari wahya tatariku. Iqra waruya anhu sallallahu alaihi wasallam. Hayat, iqra. Pen inta. Tidak ada sinyalnya.
Barakallahu fikum. Ayo gerak. Baik. Barakallahu fikum. Wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Jabir bin Abdullah annahu qala u'titu khamsan wa fi ba'diha sittan wa lam yu'tihunna nabiyyun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura wa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salatu falyusalli wa uhillat li al-ghanaimu wa lam tahilla li nabin qabli wa bu'ithu ila an-nasi kafatan wa utitu asy-syafa'ata. Wa fi riwayatin badala hadhil kalimah wa qila li sal tu'tah. Wa fi riwayatin ukhra wa uridu alayya ummati falam yakhfa alayya at-tabi'u minal matbu'. Wa fi riwayatin bu'ithu ila al-ahmari wal aswadi. Qila al-aswadu al-arabu li'anna ghaliba ala alwanihim al-udamatu wa hum min as-sud wal humru al-ajamu wa qila al-bidu was-sudu min al-ummam wa qila al-humru al-insu was-sudu al-jin. Qala wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam Abu Dzarrin, ini Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah semua wa Jabirun radhiyallahu anhum. Semuanya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan." Saya telah diberikan 5 sesuatu. Khamsan. Wa fi ba'da sittan. Pada ada riwayat mengatakan saya telah diberikan ada 6 sesuatu. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum saya, yaitu yang 5 sesuatu atau 6 sesuatu yang diberikan kepada saya itu tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum saya. Nusirtu birrubi masirata syahrin. Nusirtu, saya nusirtu, saya dibela atau saya dimenang. Nusirtu, saya dibela oleh Subhanahu wa taala. Ini birru'bi, itu saya mendapat kemenangan. Untuk saya mendapat kemenangan birru'bi atau saya kita jadinya nusirtu. Saya mendapat bantuan, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Birru'bi dengan merasa takut masirata syahrin dalam perjalanan 1 bulan. Jadinya Rasulullah SWT memberikan kepada Rasulullah SAW untuk merasa takut kepada musuh-musuhnya, yaitu dalam perjalanan sebulan mereka sudah merasa takut. Ini nusirtu, saya dibela oleh Allah SWT dengan menanamkan rasa takut kepada musuh-musuhku itu masirata syahrin, masih dalam perjalanan 1 bulan. Jadi sudah musuh-musuh Rasulullah SAW sudah merasa takut. Ini belum ada diberikan kepada Nabi sebelumnya. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan telah dijadikan bagi saya al-ardu itu bumi itu masjidan, tempat sujud, tempat salat, wa tahuran, dan alat untuk membersih, alat untuk bersuci. Yani masjidan di sini maksudnya telah diceritakan bagi saya al-ardu, yaitu bumi itu tempat sujud. Wa tahuran, dan alat untuk mensucikan, untuk membersihkan. Yaitu masjidan. Makanya Ismail Allah yarhamu, beliau itu mengistimbatkan dari hadis ini, waju'ila lil ardu masjidan, telah dijadikan kepada saya al-ardu, itu bumi ini tempat sujud. Berarti orang yang sujud di dalam pesawat itu tidak sah salatnya itu. Itu wajib dia i'adah. Mengapa? Karena dia sujudnya, salatnya ini bukan di atas bumi, bukan di atas bumi, bukan dia nyambung dengan bumi, tetapi antara bumi dan langit. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat lil ardu masjidan. Wa tahuran di sini, yaitu tanah itu adalah, atau batu itu adalah salah satu alat untuk istinja. Salah satu alat atau untuk tayamum, untuk mensucikan. Ini belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku, di sini rajulin disebut di sini tapi maksudnya juga termasuk perempuan. Siapapun dari umatku, laki atau perempuan, min ummati adrakas salah, yang dijumpai dengan salat, falyusalli, maka hendaknya salat di mana saja. Di atas bumi ini boleh. Tidak seperti agama yang lain. Kalau agama yang lain mereka itu tidak salat kecuali dalam gereja.
Tidak salah kecuali dalam apa namanya dalam dalam ma'bad mereka, dalam tempat ibadah pura mereka. Tapi kalau agama Islam, dimanapun seseorang itu dijumpai dengan waktu salat, di sana boleh dia salat. Yang penting di permukaan bumi. Wa uhillat liyal ganaimu wa uhillat, dan dihalalkan bagi saya al-ganaim, harta rampasan perang. Walam tahilla li nabiyyin qabli, yang tidak pernah dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelum saya. Karena kalau dulu-dulu harta rampasan perang itu dibakar, tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun. Tetapi kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, harta rampasan perang, yaitu harta yang dapat dirampas dari hasil peperangan itu halal bagi apa namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ganimah, yaitu apa namanya harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dengan sebab peperangan, itu namanya ganimah. Tapi kalau harta yang orang kafir yang yang didapati oleh orang Islam yang bukan karena ganimah, itu bukan karena perang, itu namanya fai'. Qala wa bu'istu ilan nasi kafatan, dan saya diutus kepada semua umat manusia. Kafatan, ini pada manusia, kafatan secara menyeluruh, tidak ada pengecualiannya. Jadinya tidak sah kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab saja. Tapi Rasulullah SAW itu diutus untuk semua orang umat manusia. Kafatan. Wa u'titu asy-syafa'ata. Di sini syafa'atul kubra. Maksudnya di sini syafaat, karena syafaat Rasulullah itu banyak nanti. Kemudian di sini syafaatul kubra ini yang hanya Rasulullah SAW saja yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Yaitu ketika nanti umat manusia berkumpul di padang mahsyar, yaitu menunggu waktu untuk untuk ditimbang amal ibadahnya. Semuanya menunggu, semua dalam kegelisahan. Sehingga masing-masing nabi itu, yaitu mereka itu saling lontar saling lontar, yaitu harapan kepada antara satu nabi kepada nabi yang lain untuk minta kepada Allah SWT supaya dicepatkan hisab pada waktu itu. Tapi semuanya mengundurkan diri. Yang maju di sana adalah cuma Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin badlu hadil kalimati, badil kalimati itu syafa'ata ini pada satu riwayat diganti dengan kalimat waqila li sal tu'tah, yaitu qila dikatakan kepada saya oleh Allah SWT, sal, mintalah, tu'tah, sehingga semua apapun yang kamu minta itu akan diberikan oleh Allah SWT. Ini kalau bukan karena kedudukan Rasulullah SAW yang tinggi, atau bukan karena kemuliaannya Rasulullah SAW, yaitu beliau tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti ini. Bahkan nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mendapat fasilitas seperti ini. Fi riwayatin ukhra, pada sebuah riwayat yang lain, urida alayya ummati, telah dipaparkan kepada saya semua umatku. Falam yakhfa alayya at-tabi'u minal matbu'i. Tidak ada yang yakhfa, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang saya tidak tahu alayya at-tabi'u wal matbu'. Saya tahu umat saya itu siapa yang diikuti dan siapa yang mengikut, siapa yang bertaklid, siapa yang menjadi ulama, siapa yang ikut pada ulama, yaitu at-tabi' wal matbu'. Itu ini Rasulullah SAW sudah tahu semuanya. Fi riwayatin bu'itsu ilal ahmari wal aswadi. Pada suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, saya diutuskan kepada al-ahmar wal aswadi, kepada umat manusia yang warna kulitnya itu merah dan hitam. Maksudnya adalah kepada semua umat manusia. Qila as-sudu al-arabu. Yang dimaksud dengan as-sud itu orang Arab. Li'annal ghaliba ala alwanihim al-udmatu. Karena biasanya warna kulit orang-orang Arab itu adalah al-udmah, yaitu sawo matang. Fahum minas sud, sehingga mereka itu digolongkan manusia berkulit hitam. Jadi orang Arab itu aslinya orang Arab itu kulitnya kulit hitam. Kulit hitam. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bu'istu ilal ahmari wal aswadi. Al aswadi ini orang Arab,
Mengapa orang Arab ini dikatakan aswad? Karena umumnya orang Arab itu kulitnya adalah sawo matang. Makanya dia disebut fahum minas sud. Dia itu tergolong dalam kulit kulit hitam. Itu istilah ini sekarang dipakai di orang orang Amerika, jadinya seperti kita, orang yang sawo matang itu dikelompokkan kepada orang yang kulit hitam. Wal humuru al ajamu, yaitu orang-orang ajam, yaitu orang-orang bukan orang selain orang yang orang Arab. Wakila al bidu wasudu minal umami, yaitu ada juga yang mengatakan bahwa al ahmari al bid wasudu itu maksudnya adalah kepada semua umat. Saya diutuskan kepada semua umat dengan pandang bulu atau dengan tidak melihat kulitnya. Apakah itu kulitnya hitam, kulitnya putih, semuanya itu adalah saya diutuskan kepada mereka. Wakila al-humuru al-insu wasudu al-jinnu. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-humur itu adalah ins, sedangkan asud itu adalah al-jin. Jadi karena Rasulullah SAW juga diutus kepada manusia dan jin. Wafil hadisil akhara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nusirtu birru'bi. Saya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala birru'bi dengan rasa ketakutan kepada musuhku, yaitu kepada musuhku masih dalam perjalanan 1 bulan. Qala wa utitu jawami'al kalimi, dan saya telah diberikan jawami'al kalimi, yaitu ucapan yang singkat tapi padat. Itu ucapan Rasulullah SAW. Yaitu tidak ada yang seperti hadis sebelumnya. Kunci-kunci itu diletakkan di tangan saya. Wa fi riwayatin anhu, dan pada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW anhu, wa khutima bian nabiyun. Saya adalah menjadi penutup para nabi. Ini di sini Rasulullah SAW beliau itu sampai diletakkan kepada tangannya itu gudang kunci-kunci gudang keduniaan. Tetapi seperti hadis yang pernah kita baca sebelumnya, bahwa sampai Rasulullah SAW bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma liya walid dunya?" Untuk apa artinya dunia bagi saya? Sabda Rasulullah SAW. Sehingga beliau itu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Qala wa Uqbah bin Amir anhu qala sallallahu alaihi wasallam, inni faratul lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudil an wa inni kad utitu mafatih hazainil ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Ini hadis azim. Hadis yang luar biasa ini. Itu mungkin jarang kita membaca hadis ini. Ini faratun, saya ini adalah orang yang farat, artinya perintis, itu orang yang yang datang duluan ke ke akhirat untuk menyambut kedatanganmu. Itu namanya faratun. Ini faratul lakum, saya ini adalah sebagai orang yang datang duluan untuk menyambut kedatanganmu nanti. Wa ana syahidun alaikum, dan saya akan menjadi saksi kepada kamu sekalian bahwa kamu adalah umatku. Wa ini wallahi, dan sungguhnya saya ini demi Allah, la anzuru ila haudi, saya benar-benar melihat haudi, yaitu telagaku al-an yang ada. Wa inni kad utitu mafatih hazainil ardi, dan sungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci gudang dunia, kekayaan dunia. Wa inni wallahi, demi Allah, saya ma akhafu alaikum, saya tidak khawatir kepada engkau antusriku ba'di. Saya karena rata-rata orang yang sudah masuk Islam itu susah untuk akan keluar dari Islam lagi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, saya tidak khawatir kamu akan akan menjadi orang musyrik setelah aku mati.
Tapi yang saya khawatirkan adalah walakin akhafu alaikum antana pasufiha. Yang saya khawatirkan justru adalah engkau akan berlomba-lomba kepada keduniaan, dan dunia itulah akan membuat kamu membuat kamu lengah terhadap akhirat. Ini pada ta'liq saya dari Syekh Ismail, Allah yarhamu. Ini dari hadis ini Syekh Ismail mengatakan wastafadna min hadhihi yani min hadza annahu la yanbaghi lana, tidak layak bagi kita an nansib ahadan yastaqbilul qiblata fis salah wa sama Ramadan annahu musyrikan. Jadi katanya Syekh Ismail itu, kita ambil kesimpulan dari hadis ini bahwa tidak layak bagi kita akan menuduh seorang itu selama dia itu menghadap kiblat salat. Selama mereka itu masih berpuasa, tidak layak bagi kita menuduh dia itu orang musyrik. Mengapa? Li'annahu mukhalifun bima tadammatul hazil sunnah. Karena berbeda dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Jadi Rasulullah SAW sendiri tidak khawatir umatnya itu akan menjadi musyrik setelah beliau meninggal dunia. Tapi justru yang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang itu akan berlomba-lomba mencari keduniaan. Bahkan agama itu sudah diperjualbelikan sekarang demi dunia. Jadi tujuan hidupnya semuanya dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dunia, karena kalau masalah seorang itu akan keluar dari agama Islam tidak terlalu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Tapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya itu akan berlomba-lomba mengejar keduniaan. Bahkan agama itu dibuat menjadi barang dagangan untuk mengejar keduniaan. Itulah yang dikhawatirkan, dan itu kita saksikan pada zaman kita sekarang ini. Orang sudah tidak lagi tidak lagi memikirkan agama. Yang dipikirkan oleh orang-orang sekarang ini adalah masalah keduniaan. Mereka belajar agama maksudnya untuk dunia. Mengadakan ceramah-ceramah maksudnya untuk dunia. Semuanya untuk dunia. Nah, itulah menjadi realita dan kenyataan yang kita lihat sekarang ini. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang sudah lewat. Yaitu ini ta'liq dari Syekh Ismail. Jadinya Syekh Ismail setiap beliau itu membaca suatu hadis, ada aja kesimpulan-kesimpulan yang beliau ambil dari hadis. Makanya selalu ada ta'liq-ta'liqnya. Makanya ini kitab saya ini saya pelihara. Jadinya katanya Syekh Ismail, beliau itu kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini. Selama seseorang itu masih salat menghadap kiblat, selama seseorang itu masih menjalankan ibadah puasa, tidak layak, tidak pantas, tidak boleh kita menuduh dia seorang yang musyrik. Karena Rasulullah SAW sendiri, beliau tidak khawatir umatnya itu akan musyrik setelah beliau meninggal dunia. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya itu akan berlomba-lomba mengejar dunia. Sehingga tugas-tugas agamanya itu dilupakan. Bahkan agama itu dibuat jadi barang dagangan untuk mendapatkan keduniaan. Dan inilah realita yang kita saksikan sekarang ini. Qala wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana Muhammadun nabiyul ummi la nabiyya ba'di utitu jawami al kalimi wa khawatimahu wa ulimtu khazanatan nari wa hamalatal arsy. Saya, sabda Rasulullah SAW, adalah seorang Muhammad, Nabi, seorang Nabi al-Ummi yang tidak bisa menulis dan bisa membaca. La nabiyya ba'di, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada Nabi setelah aku. Ini kalau ada orang yang mendakwakan dirinya bahwa ada namanya Mirza Ghulam, itu Ahmad, itu seperti Ahmad, dia itu Nabi, itu adalah bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sudah jauh bersabda, la nabiyya ba'di, tidak akan ada Nabi setelah aku. Uti itu jawami al-kalimi. Saya telah diberikan oleh SWT jawami al-kalimi wa khawatimahu. Yaitu kalimat yang singkat tapi padat. Dan khawatimahu itu satu artinya. Itu Rasulullah SAW dalam menjelaskan sesuatu. Itu ucapannya. Beliau itu selalu kalimatnya itu paslan. Itu memutuskan satu hukum.
tanpa ada lebih, tanpa ada kurangnya. Karena Rasulullah SAW mengucapkan kalimat atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan yang singkat tapi padat. Wa ulimtu khazanatan nari. Saya telah diberikan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala siapa itu menjadi penjaga neraka dan siapa yang pembawa al-arsy. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biistu baina yaday saati. Yubistu baina yaday as-saati. Saya dibangkitkan oleh Subhanahu wa taala. Baina yaday saati itu di depan saya sudah ada di depan saya dibangkit ke Allah Subhanahu wa taala. Baina disayati. Di dalam masa yang waktu kiamat itu sudah dekat sekali. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Wa min riwayat Ibni Wahab bin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala sal ya Muhammad faqultu ma as'alu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala sal ya Muhammad, hai Muhammad mintalah kepada aku. Faqultu, lalu saya katakan, ma as'alu ya Rabbi, apa yang saya akan minta kepada engkau? Ittakhasta Ibrahim khalilan. Engkau telah jadikan Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasihmu yang sangat dekat sekali, al-khalil. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau telah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Wastafaita Nuhan, dan engkau telah memilih Nabi Nuh itu sebagai nabi, sebagai nabi pilihan. Wa ataita Sulaiman mulkan, dan engkau telah berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan la yang bagi lahadin min ba'di, yang tidak tidak pernah ditandingi, yaitu kerajaannya itu, kekuasaannya itu oleh seorang pun setelahnya. Jadi ketika Rasulullah SAW, ketika Allah SWT memerintah, menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta sesuatu kepada Allah SWT, beliau itu merasakan bahwa apa yang kamu diminta kepada Allah SWT, karena segala sesuatunya sekarang sudah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu kelihatannya seperti Nabi Ibrahim sudah dijadikan khalil, yaitu kasihnya yang dekat. Allah SWT sudah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Itu satu keistimewaan. Kemudian Allah SWT telah memilih Nabi Nuh sebagai nabi pilihan. Ya sudah berarti sudah luar biasa. Dan telah memberikan kepada Nabi Sulaiman itu kerajaan yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Terus apa yang tersisa itu pikiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang tersisa akan saya pikir minta kepada engkau ya Allah. Itu Faqala Allah Ta'ala. Tapi Allah SWT berfirman, ma'atituka khairum min dzalika. Apa yang telah saya berikan kepada engkau. Itu mubtada. Khairun itu menjadi khabar. Ma'atituka, apa yang telah saya berikan kepada engkau. Itu khairum min dzalika, lebih baik dari semuanya itu. Daripada semua yang kau sebut tadi itu. Ataituka al-kautsar. Saya telah memberikan kepada engkau adalah kautsar, telaga kautsar. Wa ja'altu ismaka, dan saya jadikan namamu ma'ismi, bersandingan dengan namaku. Yunada bihi fi jawfis samai. Yunada, yaitu dipanggil, itu disebut namaku dengan namamu itu. Fi jawfis sama, di di langit. Di langit atau jawab atau jawab artinya di dalam atau di langit. Wa ja'altul arda, dan telah saya jadikan bumi itu tuhran, sebagai alat engkau untuk bersuci. Kemudian laka, untuk wali ummatika, dan untuk wa ghafartu laka, dan saya telah mengampuni bagimu ma taqaddama min dzambika, semua dosa yang pernah lakukan sebelumnya. Wa ma ta'akhkhara, dan akan kau lakukan setelahnya. Fa anta tamshi fin nasi, maka engkau berjalan di tengah-tengah orang, maghfuran laka, dalam keadaan dosamu sudah semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, lebih baik daripada apa yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Nuh. Yang tadinya Nabi kita Muhammad SAW merasakan bahwa segala sesuatu sudah diberikan kepada Allah SWT, oleh Allah SWT kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga beliau itu bingung meminta apa kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyampaikan kepadanya itu
hal-hal yang tadi yang tidak pernah diberikan dan lebih bagus daripada apa yang telah diberikan kepada umat sebelumnya. Kemudian wa khaba'tu laka syafa'ataka walam akhba'aha li nabiyyin gairika. Dan saya sembunyikan, itu saya sisakan kepada engkau syafa'ataka, yaitu syafaatmu, pertolonganmu. Walam akhba'aha, dan saya tidak pernah menyembunyikan, itu merahasiakannya ke li nabiyyin gairika, kepada nabi selainmu. Summa qala wa fi hadisin akhara, karena surah Isya kelihatannya saya kejar untuk bisa habis bab pasal ini, tapi kelihatannya masih lagi 3 lembar, lagi 6 halaman, tidak bisa dikejar ini. Kita cukupkan untuk syifa malam ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur, insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah. Syekh Khalil bagaimana? Insyaallah kita cukupkan sifat malam ini dengan ini. Insyaallah besok kita sambung lagi ya. Saya Syuaibi. Saya Sukri Fair inta wujud wala la? Mawjud. Alhamdulillah. Lazim. Harus mewujud. Ya, harus mewujud ya. Katanya saya Syuaibi nanti kena tilang nanti kalau udah datang katanya. Warahmah. Syekhona Dokter, ini menarik sekali. Ini jadi kita punya atau nanti aja kita ini dulu ke terakhir. Mengapa? Teruskan ke Bahja dulu. Ke Bahja dulu, Dokter. Ke Bahja dulu. Ya baik. Ya Bahja dulu baru kita ngomong baik. Kita baca sedikit aja Bahja. Karena Bahja ini singkat tetapi masya Allah ya. Hayya wa gerak min pen atau kapna amas saya. Saya Sukri pen masalah. Umdah. Ya. Dek tamu yang udah datang nih. Iya, lagi tidak ada sinyalnya, mungkin lagi ada ini. Makanya. Ayo saya Syuaibi, pen masalah. Yat. Di mana Yat? Gerak. Sampai ini kita ke taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannifu al-'allama al-muhaqqiq al-'arif al-mudaqqiq Al-Syekh Hasan bin Muhammad al-Mashad rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidis salihin fid darain amin. Amin ya Rabb. Ila anqal li'annahu law lam yakun mawsufan biha lakana bisiwa ma'rufa wa kullu man qama bihi siwaha fa huwa alladhi fil faqri qad tanaha wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi jallal ghaniyul muqtadiru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Li'annahu law lam yakun mawsufan biha lakana bisiwa ma'rufan wa kullu man qama bihi siwaha fa walladhi fil faqri katanaha wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ganiyu al muqtadiru. Li'annahu law lam yakun mawsufan, karena kalau Allah SWT tidak mempunyai sifat seperti sifat yang sudah disebut sebelumnya, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani. Berarti law lam yakun mawsufan bihalakana bisiwa ma'rufan. Niscaya Allah SWT akan punya sifat yaitu yang berlawanan dengan sifat tersebut. Jadi kalau Allah SWT tidak mempunyai sifat nafsiyah wujud, berarti Allah SWT adam, tidak ada. Kalau Allah SWT tidak bersifat kidam, berarti Allah SWT itu hadis. Kalau Allah SWT tidak bersifat baka, berarti Allah SWT itu fana. Kalau Allah SWT tidak bersifat qiyam bin nafsi, yaitu berdiri dengan sendirinya, berarti Allah SWT qiyam bi ghairihi. Kalau Allah SWT tidak bersifat mukhalafatul hawadis,
berarti Allah SWT yaitu apa namanya tidak mukhalafah dengan hawadis. Kalau Allah SWT bersifat wahdaniyah berarti Allah SWT itu bersifat apa namanya ta'addud dan seterusnya. Jadi apa namanya li'annahu lam yakun mawsufan. Kalau Allah SWT tidak bersifat dengan wujud, qidam, baka, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul hawadis, wahdaniyat, kemudian ilmu hayyun, apa namanya qudrah, iradah, kalamun, sam'un, basarun, itu berarti Allah SWT akan punya sifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut. Bihalakana bisiwa ma'rufan wa kullu man kama biha siwaha fa huwa alladhi fil fakri katanaha. Itu semua orang semua yang bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat tersebut, fa huwa alladhi fil fakri katanaha. Dia itu apa namanya orang yang mempunyai sifat yang alladzi fil fakri katanaha, yaitu yang mempunyai sifat yang berhajat, apa namanya sifat yang berhajat. Fil fakri yaitu kefakiran, yaitu berhajat, katanaha yang sampai akhir-akhirnya. Maksudnya di sini orang yang sangat membutuhkan berhajat kepada yang lain. Sementara Allah SWT tidak berhajat kepada yang lain. Wal wahidu al ma'budu la yabtakiru. Al-Wahidu dan Allah SWT yang Maha Esa. Al-Ma'budu yang layak disembah. Ini yang tidak la yabtakiru. Tidak apa membutuhkan li ghairi kepada yang lain. Jallal Ganiyu. Jalla Maha Agung. Allah SWT Maha Gani, Al-Gani. Maha kaya Allah SWT Muqtadir, mampu. Jadi apa namanya orang yang tidak mempunyai sifat seperti sifat-sifat nafsiyah, sifat apa namanya salbiyah, sifat apa ma'ani. Itu orang yang tadi berarti mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat tersebut. Dan orang-orang yang mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut, berarti dia itu membutuhkan apa namanya kepada yang lain. Sementara Allah SWT tidak membutuhkan apa yang lain. Karena dialah Allah SWT yang maha agung, dialah Allah SWT yang maha kaya, dialah Allah SWT yang maha mampu untuk apa namanya menciptakan sesuatu. Berarti Allah SWT tidak berhajat kepada yang lain. Ini apa namanya maksud daripada apa namanya bait syair tadi. Kemudian igra sarah wa innama wajabat lahu sifatu. Barakallahu fikum wa innama wajabat lahu sifatul ula wa istahala alaihi adaduha li'annahu tabaraka wa ta'ala law lam yakun mawsufan biha lakana bisiwa bikasri sini wa fathil wawi maqsura wal alif wal lamu iwadun 'anil mudhaf ilayhi ويتعلق بقوله معروفا أي لكان معروفا بسواها وفي العجز والجهل إلى آخر المستحيلات يعني لو لم يكن متصفا بالصفات الشامخات لا اتصف بأعدادها لكن اتصافه بأعدادها باطل لما يلزم عليه من الافتقار والحدوث كما قال الناظم رحمه الله تعالى قال وإنما وجبت له sifatul ula wa innama sungguhnya wajib Allah SWT yaitu harus Allah SWT mempunyai sifat-sifat yang luhur yang tinggi al-ula wastahala alaihi adzaduha dan mustahil atas Allah diri Allah atas zat Allah SWT ada dua itu sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang disebut sebelumnya yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani tadi li'annahu tabaraka wa ta'ala karena Allah SWT la lam yakun masufan biha sekiranya kalau Allah SWT tidak mempunyai sifat-sifat yang luhur itu lakana bisiwa niscaya Allah SWT akan mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang luhur tadi. Asiwa bikasri sin si wa fathil siwa maksuran. Ini siwa bukan siwa, maksuran. Qala wal alif wal lamu iwadun anil mudhafi ilaihi. Mana alif wal lam? Bisiwa, ini bisiwa ini siwaha. Jadi apa namanya al mudhafi wa ta'allaqu bi qawlihi ma'rufan. Ay lakana ma'rufan bisiwaha. Ini sini bisiwa. Bisiwa alif lam itu alif dan lam yang ada pada bisiwa itu alif lamnya itu iwadun anil mudhaf. Mudhafnya ha, yakni
lakana bisiwaha ma'rufan. Niscaya Allah SWT akan mempunyai sifat yang dikenal dengan sifat-sifat yang selain itu. Jadi Allah SWT kalau tidak mempunyai sifat wujud, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah seperti qidam baqa, sifat ma'ani seperti ilmun hayyun, sama'un basarun, niscaya Allah SWT akan dikenal bahwa dia itu mempunyai sifat-sifat yang berlawanan dengan yang sifat yang tadi, yaitu sifat lawan sifat wujud, yaitu Adam. Allah SWT mustahil akan bersifat Adam. Allah SWT bersifat mustahil akan bersifat jahil. Allah SWT mustahil akan bersifat pana. Ini. Ma'rufan lakana ma'rufan bisiwaha bil ajzi. Bahwa Allah SWT al-ajzi lawanan dari sifat al-iradah. Wal jahli itu lawanan dari sifat ilmun ila akhirih al-mustahilat, dan semua sifat-sifat yang mustahil. Jadi kalau Allah SWT tidak mempunyai sifat yang sempurna seperti sifat-sifat yang sudah disebut tadi, yaitu sifat nafsiyah, yaitu wujud, sifat salbiyah, yaitu seperti qidam, sifat yang lain-lain itu, niscaya Allah SWT akan mempunyai sifat-sifat lawanannya. Yani laulam yakun muttasifan bi sifatis samikhat. Yani seandainya kalau Allah SWT tidak mempunyai sifat-sifat yang samikhat, yang yang mulia, yang agung, yang luhur tadi itu, latasapa bi adadadiha. Niscaya Allah SWT akan mempunyai sifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang tadi. Lakin ittisafu bi adadadiha batilun. Tetapi Allah SWT akan mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang tadi itu adalah batil, adalah mustahil. Mengapa? Lima yalzama alaihi min al-iftikar. Karena kalau Allah SWT akan mempunyai sifat, ini sifat yang lawanan sifat yang tadi itu, niscaya Allah SWT akan membutuh bantuan orang lain, min al-iftikar. Dan Allah SWT akan bersifat hadis, bersifat baharu. Kama qala Nazim. Jadi Allah SWT akan mempunyai sifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang tadi itu adalah sifat mustahil. Karena kalau Allah SWT bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat yang tadi itu, berarti Allah SWT baru, itu batil, mustahil. Wa kullu man qama siwaha fa'ilu qama, ay kullu man qama bihi ghairu sifatil ali as-samikhat min al-ajzi wal jali wa ghairi min al-mustahilat. Jadi semua sifat-sifat selain sifat yang tadi, itu yang yang nafsiyah, yang salbiyah, dan yang ma'ani, itu adalah sifat-sifat yang mustahil. Mustahil yang tidak mungkin terjadi pada Allah SWT. Fahuwa alladhi fil fakri wal ihtiyaj ila man yukamilu katanaha. Yaitu apabila seseorang punya sifat-sifat yang tadi, lawanan dari sifat-sifat yang sempurna tadi, berarti dia itu membutuhkan bantuan orang lain. Katanaha fil fakri wal ihtiyaj. Dia itu dia itu membutuhkan atau mempunyai kebutuhan dan mempunyai meminta bantuan kepada orang lain. Faqalu fil fakri yata'allaqu bi qawli katanaha an wa mahalun, yaitu mustahil. Li'annahu yuaddi ila al-hudus. Karena setiap orang yang membutuhkan sifat-sifat yang kurang, berarti dia itu barang yang hadis, barang yang baru. Wal ba'u fi qawli an-nazim wal wahid, yaitu la'allahu lil istinaf, itu awal pembicaraan. Wal wahidul ma'budu la yabtakiru li ghairihi jallal ganiyul muqtadiru, yaitu lil istinaf aw lil hal. Ay wal halu anna Allah taala al wahid alladhi huwa al ma'bud bihaqqin. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah dengan yang sebenarnya. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu batil, itu tidak benar. Karena yang al ma'bud bihaqqin, yang layak disembah, yang layak tempat kita mengabdi adalah Allah Subhanahu wa taala. La yabtakiru li ghairihi. Itu Allah yang yang kita sembah itu tidak membutuhkan yang lain, bantuan lain. Bal ghairuhu mubtakirun ilaihi ta'ala. Bahkan yang lain yang membutuhkan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla, yakni Maha Agung Allah Subhanahu wa taala, wa azuma an dzalika al-ibtikar. Al-Ghani bi sukunil ya lil wazni, al-Ghani an kulli ma siwaha. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada Maha suci, yang maha kaya daripada akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Al-Muqtadir ala kulli syai'in, yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa kulli syai'in huwa
ilal gina al-muqtadir fakirun. Wa kullu syai'in huwa ilal gina al-muqtadir fakirun. Dan kullu syai'in, dan segala sesuatu, huwa ilal gina al-muqtadiru fakirun. Dan segala sesuatu itu apa namanya? Ilal gani. Wa kullu syai'in huwa ilal gani al-muqtadiri fakirun. Dan segala sesuatu yang apa namanya kepada yang maha kaya, yang maha mampu itu berhajat kepadanya. Yani wa kullu syai'in huwa ilal gani al-muqtadiri fakirun. Qala wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal iska'u wal is'adu. Ini apa namanya? Selesai kita membahas masalah tentang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang mustahil. Sekarang kita akan membahas masalah yang apa namanya? Yang jaiz. Yang jaiz itu boleh terjadi dan boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Itu namanya jaiz. Wa jaizun fi haqqi ta'ala, dan jaiz itu boleh terjadi. Boleh apa namanya? Pada haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan. Jadi maksudnya tidak ada yang menuntut untuk apa namanya harus menciptakan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala yas'al wa la yus'al. Kemudian watarku wal iska'u wal is'adu, semuanya ini adalah barang-barang yang jaiz, yang apa namanya yang boleh terjadi, boleh tidak terjadi, yaitu wal iska, al atarku, yaitu meninggalkan sesuatu, tidak menciptakan sesuatu, wal iska, yaitu membuat seseorang menjadi askia, menjadi orang yang celaka, wal is'ad, dan membuat hambanya menjadi is'ad, yaitu beruntung atau bahagia. Ini adalah sesuatu yang jaiz pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena apa namanya di sana ada paham Mu'tazilah yang berbeda dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini apa namanya yang akan dibahas oleh musannif dalam apa namanya dalam keterangan berikutnya. Tsumma syara'an nazim rahimallahu taala fi bayanil qism salis bahwa al-jazi'u faqala jaizun fi haqqi ta'ala. Kelihatannya apa namanya kita cukupkan sedikit dulu sampai di sini dulu. Insyaallah apa namanya supaya fokus besok masalah yang apa yang jaiz, kemudian berikutnya insyaallah. Baik. Sedikit tapi mantap saya Suhaifi. Ya, masyaallah. Nah. Ya, karena apa ini tauhid ini? Tauhid ini apa namanya yang sangat menentukan sekali dalam diri kita itu. Makanya sedikit-sedikit tapi melekat itu lebih bagus dari banyak tapi itu apa namanya berhamburan ya. Ada sesuatu yang mau ditanya saya Suhaifi? Ya, yang pertama tadi menarik sekali tarik dari Syekh Ismail tadi tentang ini wa ini wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku bi syai'a ila akhirih. Wastafadna min hadhihi annahu mungkin mohon di ini lagi atau kami baca dokter nanti di boleh. Saya bacakan. Wastafadna min hadzal hadis annahu la yanbaghi lana. Sudah? An nunsiba hadan atau nunsiba hadan yastaqbilul qiblata fi salati wasama Ramadan annahu musyrikun la'annahu mukhalifun bima tadammanathu hadhihi as-sunnah. Intaha syekhuna. La'annahu mukhalifun bima tadammanathu hadhihi as-sunnah. Ini semakin mantap ini kalau ada orang sedikit-sedikit bilang musyrik, terus ini segala macam, tunjukin hadis ini aja berarti. Dan juga apa namanya yang lain apa namanya kita tidak sembarangan mengatakan atau menuduh seorang itu dia musyrik. Selama dia itu apa namanya kiblat kita sama dengan dia. Selama dia menjalankan puasa az-zahir, ya anda boleh kita menuduh seorang itu apa namanya dia itu musyrik, nggak boleh. Pada zaman awal Islam di Madinah itu apa namanya orang-orang Madinah itu masyarakat Madinah itu terdiri dari 3 kelompok itu. Ada orang ada orang munafik,
Pertama kali orang muslimun, kemudian orang munafik, kemudian orang orang Yahudi. Orang munafik itu, mereka itu dia itu berpura-pura atau berpura-pura dia salat, dia puasa. Tapi Rasulullah SAW tidak menghukum mereka itu kaum musyrikin. Mengapa? Karena hukuman yang boleh kita atau yang diberikan kepada kita yaitu hanya yang zahir saja. Kita tidak boleh menghukum hati seseorang karena hati seseorang itu hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair." Jadi kita menghukum secara zahir saja. Secara zahir saja. Yaitu kalau masalah urusan hatinya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebabnya orang-orang munafik di Madinah itu banyak di sana dan Rasulullah SAW tahu semuanya. Bahkan Sayyidina Umar, kalau beliau itu ada orang yang meninggal dunia, beliau tanya dulu kepada Khuzaifah bin Yaman. Karena beliau itu yang tahu rahasia-rahasia itu. Kalau dia tanya, apakah dia ikut salat jenazah pada orang itu atau tidak? Kalau dia tidak ikut berarti Sayyidina Umar tidak ikut karena orang itu orang munafik. Tapi Rasulullah SAW tidak membongkar, tidak tidak menghukum mereka itu langsung bahwa dia munafik atau ini. Mengapa? Karena batas kita adalah kita menghukum secara zahir saja. Selama dia itu salat, selama dia itu puasa ya sudah. Itu sisanya itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sudah jelas sekarang. Rasulullah SAW katanya Syekh Ismail dan hadis ini bahwa pada akhir zaman itu Allah Subhanahu wa taala tidak khawatir seorang itu akan menjadi orang musyrik. Yang dikhawatirkan justru seorang itu akan berlomba-lomba kepada dunia. Itu yang akan membuat mereka itu banyak terjumus dalam dalam kejahatan. Bahkan sekarang di masa kita sekarang ini dunia agama itu dibuat jadi bahan bahan dagangan sekarang ini. Jadi semuanya dunia. Orang sekarang banyak sekali orang membuka pondok pesantren. Padahal dia sendiri dia tidak dia tidak ngerti tentang agama. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah untuk bisa orang belajar di sana, dia mendatangkan guru-guru di sana, kemudian dia dapat masalah manfaat dunia. Dia sendiri tidak paham agama itu. Tidak ahli. Tidak ahli. Lain kalau memang seorang yang ahli agama, dia itu ingin menyalurkan agama ilmunya kepada muridnya itu sudah layaknya. Tapi begitulah sekarang agama itu sudah dibuat menjadi barang dagangan. Banyak orang seperti pertemuan kita baru-baru ini dengan ketua NU itu bahwa di masa sekarang ini banyak orang penceramah itu adalah yaitu penceramah itu install dan instan. Install itu mereka itu bahannya itu dia keluarkan dari komputer ya sudah itu yang dipakai. Instan itu belajarnya cuma 2, 3, 4 hari sudah menjadi orang alim jadi penceramah. Banyak juga kita lihat orang-orang mu'allaf itu di sana di Indonesia itu. Dia itu jadi penceramah justru itu yang paling paling banyak penontonnya ditampilkan di TV. Paling laris. Paling laris. Kemudian karena bisa membuat orang itu terbahak-bahak, yaitu buat orang dia itu tertawa. Yaitu isi ceramahnya cuma tertawa itu saja itu. Satu hadis, sepotong hadis kemudian diperbanyakkan dengan tertawa. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu orang berlomba-lomba kepada dunia. Jadi agama ini dibuat jadi barang dagangan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW sebelum 1400 tahun yang sudah lewat. Dan ini yang kita saksikan sekarang ini. Ada nanti talik-talik yang lain. Masalah nanti kalau saya bacakan. Masalah saya buka itu. Masya Allah. Itu alhamdulillah hikmahnya kita membaca Syifa ini bisa mengulangi. Dulu yang pokoknya saya dengar apa yang bisa saya dengar itu. Karena beliau itu cepat. Itu. Saya tulis dikit-dikit kadang-kadang nahwu sarafnya itu tidak teratur itu. Tulisan saya. Tapi saya sudah paham maksudnya itu. Iya. Bagaimana saya Suhaifin? Iya. Iya, jadi sekarang kalau melihat fenomena seperti yang sekarang ini, Dokter, jadi orang-orang yang ahli agama harus
harus berbicara sekarang ini. Jangan diam. Iya, kalau diam nanti kan mereka memang memanfaatkan mencari keuntungan itu, keuntungan dunia. Saya rasa ya mencari keuntungan dunia, artinya dengan membuka pesantren dia akan dapat keuntungan, diberi orang ini kan. Bantuan-bantuan, maksudnya bantuan-bantuan itu. Walaupun ilmunya sangat minim sekali. Seperti katanya dalam segi ini Kiai Ma'ruf Amin dalam pertemuan kita baru-baru ini, dia mengatakan bahwa kita itu di mana kita berada di sana kita berbuat baik. Kemudian masing-masing kita itu kita diberikan diberikan kekuatan yang berbeda-beda, yaitu kemampuan yang berbeda-beda. Ya kita jalankan apa yang menurut kemampuan kita. Jadinya kullum yasru lima khuliqalah. Masing-masing itu diberikan dipermudah menjalankan apa yang sudah ditakdirkan kepada dirinya. Seperti kita umpamanya tinggal di Mekah di sini. Alhamdulillah ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak orang tidak bisa susah untuk tinggal di Mekah. Ya kita apa yang bisa kita lakukan di sini, kita adalah memanfaatkan kita waktu ini kita berbuat baik menurut kemampuan kita masing-masing ya. Menurut kemampuan kita masing-masing. Kalau kita pulang ke Indonesia ya, kita apa yang kita lakukan, yang penting kita berbuat baik. Yang penting kita berbuat baik, di mana kita berada, di sana kita berbuat baik, itu aja. Iya, betul. Yang terpenting lagi perlu disebarkan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Jangan sampai salah mencari guru, memilih guru. Nah, jadi pintu ke kesalahan itu. Kadang-kadang kita berguru ternyata terkena orang khawarij. Itu kan ada guru itu adalah agama. Jadi pilihlah dalam mengambil tempat engkau mengambil agamamu itu. Di ta'limul muta'allim itu ada. Jadi jadi kita cari guru ya. Makanya di sini jangan sembarangan apa yang ada di Syekh Google itu langsung kita ikuti. Betul. Memilih media lagi. Karena penggiringan opini itu sangat besar. Saya ada video nanti kalau ini saya kirim ke grup ya. Boleh. Yang menyatakan bahwa seluruh dunia ini kalau tidak sesuai dengan paham saya adalah kafir semua, musyrik katanya. Jadi harus dibunuh nggak apa-apa, halal darahnya katanya. Dia khawarij. Dia mengutip Al-Quran yang dikutip. Kalau orang yang tidak pandai, tidak bisa agama kan percaya karena Al-Quran yang dibicarakan. Nanti saya kirim sebentar lagi. Ya sebagai ini tidak mudah untuk percaya kepada bahan pertimbangan ya. Pertimbangan sangat keras sekali. Ya alasannya hanya satu. Alasan dia itu karena orang datang ke Rasulullah dan kubur Rasulullah dalam masjid katanya. Jadi mereka orang Islam sekarang ini sudah salah semua menyembah Nabi katanya. Yang mengutip Al-Quran itu gimana? Ini agak benar orang ini. Sepertinya sudah ini orang Saudi mungkin di penjara sudah. Itu diwawancarai di TV Saudi. Wallahu a'lam ya. Nanti saya kirim. Sudah tersebar. Ini jasa NU katanya. Dulu pernah mau dirubah tempat makam Rasulullah, tapi orang NU yang pertahankan sehingga alhamdulillah tidak jadi. Alhamdulillah. Iya. Oh iya, bagaimana? Itu jasa NU itu alhamdulillah. Kita ada karena adanya Nabi. Saya Suhaimi, apa lagi? Ya, enggak, yang terakhir aja ini betul. Insya Allah satu saat nanti sudah ini mundur. Ini tuan guru yang sekarang lagi bertapa uzlah di Kakia ini akan memberantas orang-orang yang suka yang jadi umrahnya nanti saya
Syukri itu. Iya, iya, Insya iya. Allah. Insya Allah, ya. Yang penting Ya. kita niat kita bagus. Insya Allah. Menuntut insya Allah. Dan juga apa namanya Sudah. ilmu itu walaupun sedikit kalau berkah, tapi insya Allah nanti apa namanya akan kelihatan nanti berkahnya. Insya Allah. Betul, betul. Sudah saya kirim, Dokter, di Oh, grup. masalah. Ya, masalah. Ya. Nanti Iya. saya buka. Orang sini diwawancara TV sini. Tapi sepertinya sudah di penjara orang ini. Ya, sudah masuk ini. Ya, ya. Iya. Saya syukri. Ada yang perlu ditanya? Alhamdulillah jelas. Jelas, alhamdulillah. Sebenarnya mau saya lari-lari tadi supaya cepat tamat sifatnya, tapi kelihatannya tidak bisa nih saya lari-lari ini. Ini pelan-pelan ini karena Iya. butuhan supaya apa? Pelan Jelas. saja, tenang. Iya. Iya, bagus. Kedik lagu. Karena ini penting, Dokter, pengenalan dengan Allah ini. Ini apa namanya? Menyangkutnya semuanya tauhid. Kalau tauhid itu kan Iya. apa namanya? Ringkasan itu, ringkasan. Tapi apa namanya ini yang berdasarkan dalil peristiwa itu lebih akan mantap lagi. Itu. Iya. Nanti ada saya lihat apa namanya dabitan saya sama saya itu masya Allah. Mengena sekali itu. Masya Allah, Baik, Masya Allah. kalau begitu apa namanya kita cukupkan sampai di sini. Saya Suhaifi, saya Ghazali. Baik, Dokter. Teman-teman Betul, yang lain Mas. insya Allah apa namanya insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu besok lagi. Amin ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.